Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Handayani dengan NPM 1901401040016. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2019 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah perkembangan kewarganegaraan di Indonesia, beserta apa saja sih perbedaan dari masing-masing aturan kewarganegaraan di Indonesia dari masa ke masa. Teman-teman, video ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas sebagai prasyarat untuk melaksanakan ujian akhir semester genap dari mata kuliah Konsep Dasar Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD MPD. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman, saya akan mulai menjelaskan materinya. Teman-teman, masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting bagi seseorang dalam suatu negara. Namun, perlu diingat bahwa pada akhirnya negaralah yang memberi batasan dan persyaratan kewarganegaraan tersebut. Meski telah memiliki sejarah yang cukup panjang, hingga saat ini masalah kewarganegaraan perlu untuk terus dibenahi, meskipun sejauh ini telah banyak regulasi yang telah mengalami kemajuan. Hal ini diperlukan untuk menjawab berbagai perkembangan HAM dan ketidakpuasan masyarakat ketika bersentuhan dengan persoalan kewarganegaraan. Nah, teman-teman, dipandang dari perspektif negara, maka setiap negara merdeka dan berdaulat itu haruslah memiliki warga negara yang sah. Sebaliknya, dipandang dari segi kewarganegaraan, maka setiap orang haruslah mempunyai status kewarganegaraan tertentu. Status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dalam pasal 28D ayat 4 UUD 1945 juga diakui sebagai hak setiap orang. Status kewarganegaraan itu penting bagi setiap orang agar kedudukannya sebagai subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dapat dijamin secara legal dan aktual. Lebih-lebih dalam lalu lintas internasional. Status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional. Selanjutnya yaitu konsekuensi dari status kewarganegaraan. Teman-teman, setiap warga negara menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi, dan dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban yang merupakan hak-hak negara yang wajib untuk diakui, dihormati, dan ditunaikan oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Tanpa kewarganegaraan, seseorang hampir tidak mampu berbuat banyak dan tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapat perlakuan yang layak sebagai warga negara. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dan sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu cara menentukan status kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan seseorang dikenal dengan dua asas. Asas yang pertama yaitu asas ius sanguinis, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Yang kedua yaitu asas ius soli, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana seseorang tersebut dilahirkan. Menurut asas ius sanguinis atau asas keturunan,
Seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Namun demikian, seperti dikatakan oleh Harsono, tidak semua negara menggunakan asas ini. Hal ini disebabkan meskipun suatu negara mengatur kewarganegaraan berdasarkan keturunan, namun ikatan antara negara dengan warga negaranya dapat menjadi tidak erat bila warga negara tersebut tinggal lama di negara lain. Sebaliknya, jika tinggal bersama di suatu negara, mengeratkan hubungan yang penuh rasa solidaritas di antara orang-orang yang tinggal bersama di negara tersebut. Asas ius soli menyebabkan seseorang yang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini. Sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negaranya. Oleh karena itu, sering terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang studi lanjut dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat, padahal kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Menurut Harsono, asas ius soli terutama digunakan oleh negara-negara muda yang masih membutuhkan rakyat yang berasal dari pendatang. Di samping itu, asas ius soli cenderung digunakan oleh negara imigrasi di mana banyak orang asing pindah ke negara itu. Dengan digunakannya asas ini, maka keturunan orang asing yang lahir di negara tersebut menjadi warga negaranya. Sebaliknya, negara yang merupakan negara emigrasi, di mana banyak warganya pindah ke negara lain, mempunyai kecenderungan untuk menggunakan asas ius sanguinis dalam penentuan kewarganegaraannya. Hal tersebut untuk melestarikan hubungan antara negara leluhur dengan warga negara yang pindah ke negara lain beserta keturunannya. Teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Pendudukan Indonesia. Pada waktu Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, negara Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar. Kemudian, sehari setelah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan UUD 1945. Mengenai kewarganegaraan, UUD 1945 menyebutkan antara lain yang pertama yaitu Pasal 26 ayat 1 menentukan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu pada pasal 26 ayat 2 menentukan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Jadi teman-teman, secara otentik, penjelasan UUD 45 mengenai ketentuan di atas menerangkan sebagai berikut. Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Sebagai pelaksanaan terhadap pasal 26 UUD 1945, maka pada tanggal 10 April tahun 1946 diundangkan UU Nomor 3 Tahun 1946. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah asas ius soli.
Cara memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 3 tahun 46 bahwa kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi diperoleh dengan berlakunya undang-undang yang memberikan naturalisasi. UU nomor 3 tahun 46 tidak menggunakan stetsel aktif, melainkan stetsel pasif. Seperti diketahui, dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan kewarganegaraan dapat digunakan dua aturan atau stetsel, yaitu pertama, stetsel pasif, yaitu ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan otomatis atau tidak melakukan perbuatan hukum apapun. Yang kedua yaitu stetsel aktif, ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan mengajukan permintaan untuk mendapatkan atau melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui warga negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status itu dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1948 dan beserta keturunannya. Sementara warga negara Indonesia keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status tersebut melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi mulai tanggal 17 Agustus tahun 1948. Nah, selanjutnya yaitu aturan yang kedua menurut persetujuan Konferensi Meja Bundar pada tahun 1948. Dalam permasalahan orang-orang Belanda dan Eropa di Indonesia, Negara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda melangsungkan konferensi Meja Bundar di Den Haag. Dalam persetujuan ini terdapat perihal pembagian warga negara. Dari hasil KMB tanggal 27 Desember 49 antara Belanda dengan negara Indonesia Serikat, artinya kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-masing setelah Republik Indonesia berdaulat penuh, lepas dari penjajahan kerajaan Belanda, maka ditentukanlah hak opsi dan hak repudiasi dalam piagam persetujuan pembagian warga negara konferensi tersebut. Hak opsi dalam kewarganegaraan adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya, hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Persetujuan tersebut menghasilkan Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara atau PPPWN. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Federal tidak pernah terwujud. Untuk mengatasi kevakuman hukum pada masa itu di bidang kewarganegaraan, digunakan Pasal 194 KRIS 1949 yang menentukan bahwa sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 KRIS 1949, maka yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat ialah mereka yang mempunyai kewarganegaraan itu menurut persetujuan pembagian warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda mempunyai kewenangan atau memperoleh kewarganegaraan atau menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat. Sedangkan untuk aturan yang ketiga teman-teman, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Pada masa opsi berakhir tanggal 27 Desember 1951 dengan hasil mengecewakan pihak Indonesia, mengingat sekitar 40% orang Cina Indonesia secara formal menolak kewarganegaraan Indonesia. Kemudian muncullah kekecewaan dari berbagai pihak di Indonesia atas PPWN itu. Sebagai akibat memuncaknya ketidakpuasan terhadap PPPWN, disusunlah RUU tentang Kewarganegaraan Indonesia. RUU tersebut pada bulan Februari 1954, namun sebelum disahkan dan diberlakukan, Indonesia terlebih dahulu harus melakukan pembicaraan
dengan pihak RRC. Pokok dari permasalahan itu adalah perlunya diselesaikan banyaknya orang Cina yang diklaim sebagai warga negaranya baik oleh Indonesia maupun oleh RRC akibat dari opsi 1949 sampai 1951. Usul pembicaraan tersebut berlangsung pada tanggal 22 April 1955 yang dikenal dengan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Cina di Indonesia. Perjanjian ini lantas diratifikasi melalui UU Nomor 2 Tahun 1958. Selanjutnya, sebuah aturan mengenai kewarganegaraan berhasil disahkan pada tahun yang sama, yang dikenal sebagai UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Pada pokoknya, UU Nomor 62 Tahun 58 mengatur cara memperoleh kewarganegaraan, cara kehilangan kewarganegaraan, dan cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pada pasal 4 Peraturan Penutup UU Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu dapat minta kepada peradilan negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980 mengatur bahwa demi kepastian hukum bagi warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu diberikan suatu surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI. Instruksi Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 31 Januari 1980. Dalam hal ini, SBKRI dapat diberikan kepada orang-orang turunan asing yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia dan telah dewasa, tapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Pada masa ini, format dan struktur politik hukum kewarganegaraan justru telah memberi peluang terhadap bermunculnya praktek diskriminasi etnik terhadap warga Tionghoa Indonesia dengan mewajibkan memiliki SBKRI sebagai salah satu syarat yang selalu diminta oleh instansi-instansi yang berwenang. Nah, teman-teman, untuk peraturan yang terakhir atau yang keempat, yaitu Peraturan Kewarganegaraan menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Demi melindungi hak-hak orang-orang Tionghoa di Indonesia, Presiden B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 16 September 1998 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi sebagai wujud dari upaya penghapusan diskriminasi terhadap permasalahan golongan dalam kewarganegaraan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden keempat Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid, beliau mulai memberikan kesempatan untuk warga Tionghoa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengangkat Kwik Kian Gi sebagai Menteri Perekonomian. Kebijakan penghapusan diskriminasi juga dapat diperhatikan dengan berbagai keputusan pemerintah, misalnya Inpres Nomor 4 Tahun 1999 dan Kepres Nomor 6 Tahun 2000 tentang pencabutan Impres Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina seperti barongsai dan sejenisnya tidak perlu lagi izin khusus dari pemerintah karena secara kultural budaya dan etnis Tionghoa tetap dipandang sebagai salah satu aset budaya bangsa yang secara yuridis harus dilindungi keberadaannya. Oleh sebab itu, kemudian disahkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.
Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride, ataupun tanpa kewarganegaraan atau apatride. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini pada dasarnya menganut asas kelahiran berdasarkan tempat negara kelahiran atau ius soli itu secara terbatas. Artinya, asas ius soli tersebut hanya dilakukan terbatas bagi anak-anak. Demikian teman-teman penjelasan saya dari materi tentang perkembangan kewarganegaraan beserta perbedaan aturan kewarganegaraan dari masa ke masa di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mita Handayani. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.